وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji dan syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, Bapak dan Ibu semuanya, pada malam hari ini yang bertepatan pada malam ke-23 bulan Ramadan, kula lan panjenengan sami masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa menghadiri pengajian akbar Masjid Al-Munajjah dengan keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah. Sholawat serta salam marilah kita haturkan kepada suri tauladan kita, panutan kita, Nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita mengharapkan syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di yaumil qiyamah kelak. Amin Allahumma amin. Di sini perkenalkan, saya Muhammad Lukman Hakim yang insya Allah akan membawakan acara atau MC selama pengajian akbar nanti. Perkenankan saya membacakan susunan acara pada malam hari ini. Untuk acara yang pertama adalah pembukaan. Untuk acara yang kedua adalah sambutan. Untuk acara yang ketiga adalah materi. Untuk acara yang keempat adalah sesi tanya jawab. Dan untuk acara yang terakhir yaitu penutup. Langsung mawon, marilah kita buka acara pengajian akbar Masjid Al-Munajjah Winong pada malam hari ini dengan membaca basmalah sesarengan. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk acara selanjutnya yaitu sambutan yang insya Allah akan disampaikan oleh Ketua Takmir Masjid Al-Munajjah Winong, yaitu Al-Ustadz Supriyanto MPD. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Ustadz Boman Suratman LC yang saya hormati, dan seluruh jamaah Masjid Al-Munajjah dan sekitar yang saya hormati. Alhamdulillah Bapak Ibu, perlu kami sampaikan dan kami laporkan ke panjenengan bahwa malam hari ini insya Allah kajian akbar yang terakhir, dan insya Allah malam Ahad yang akan datang nanti adalah acara khataman. Dan kami harapkan kepada Bapak Ibu untuk bisa berkenan hadir pada malam khataman malam Ahad besok. Dan insya Allah kita targetkan malam Ahad besok berarti jamaah Al-Munajjah khatam kedua begitu. Mungkin itu saja yang perlu kami sampaikan dan semoga berkenan. Dan dari kami kurang lebihnya mohon dimaafkan. Dan acara selanjutnya langsung kepada Ustadz Toman Suratman untuk bisa menyampaikan. Dari kami cukup. Afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ba'du. Bapak-bapak dan
ibu-ibu jamaah Majelis Taklim Masjid Al-Munajjah. Malam hari ini saya tidak akan mengisi pengajian. Saya akan menyampaikan beberapa pertanyaan. Dari pertanyaan ini semoga bapak-bapak akan mendapatkan ilmu. Coba yang pertama. Ada orang sholatnya tidak sah tapi dapat pahala. Kira-kira siapa? Sholatnya tidak sah tapi yang bersangkutan dapat pahala. Sinten Pak? Sok makmum. Kelihatannya dereng leres niku Pak. Silakan yang bisa menjawab dengan jawaban benar, hadiahnya umroh berangkat sendiri ketemu saya di Jeddah. Nah, insya Allah setahun saya sekali atau 2 kali berangkat ke Tanah Suci memimpin jamaah. Yang insya Allah nanti kalau saya sudah hadir tinggal di Masaran, jamaah umroh saya bukan dari Bekasi lagi tapi sudah jamaah dari Masaran dan sekitarnya. Baik. Orang yang sholatnya tidak sah tapi dapat pahala, sholatnya bocah-bocah Pak. Dari rumah pakai celana pendek, pergi ke tempat wudhu, keran dibuka lebar-lebar. Cara wudhu pertama kali apa? Cuci kaki, guyur rambut kepala. Kemudian apa? Baru berkumur-kumur, baru cuci tangan. Wudhunya saja sudah tidak beres. Begitu masuk ke masjid, imam sawu sufufakum mengingatkan anak-anak jangan ribut, jangan ngobrol, jangan lari-lari. Betul, anteng. Begitu ghairil maghdubi alaihim waladhdallin sudah mulai ngobrol. Rakaat kedua tawaf dan sa'i. Itu kan bocah-bocah begitu kan Pak? Salatnya sah tidak? Tidak. Si anak dapat pahala tidak? Dapat. Mana dalilnya? Farafa'at imra'atun sobiyan, seorang ibu mengangkat bayi. Ya Rasulullah, ali hada hajjun, bayi saya apakah sudah dapat pahala haji? Qala na'am, beliau menjawab benar. Walaki ajrun, engkau pun mendapatkan pahala tambahan karena gendong bayi. Si bayi kan tidak paham ibunya sedang haji, tidak tahu kalau ibunya sedang tawaf. Ikutnya si bayi dengan ibu saat ibu sedang menunaikan ibadah haji, si kecil sudah otomatis dapat pahala. Maka tidak perlu dibentak, tidak perlu diusir anak-anak yang masuk ke Masjid Al-Munajjah dengan cara seperti ini. Betul, anak itu pelayon. Memang waktunya pelayon. Apalagi bapaknya dulunya juga seperti itu kan, tidak ada bedanya sama sekali. Baik, pertanyaan kedua. Sekarang dibalik. Salatnya sah tapi tidak dapat pahala. Syarat, rukun, wajib yang sunah-sunah dikerjakan dengan baik. Berarti kan sah tapi tidak dapat pahala. Kira-kira siapa? Ada yang mau memberi jawaban? Sholatnya orang yang riya bisa, tapi itu bukan yang akan saya bahas. Sebenarnya benar,
rukunnya bagus, syaratnya mantep, sah, tidak dapat pahala. Siapa? Man ata arrafan, siapa yang datang ke dukun, fasa'alahu an syai', konsultasi, bertanya, fasaddaqahu bima yaqul, dia percaya, lam tuqballahu salatun arba'ina yauman, 40 hari salatnya tidak diberi pahala. Ya, yang pergi ke dukun 40 hari salatnya tidak diberi pahala. Pertanyaannya, 40 hari ke belakang atau 40 hari ke depan? Jawabannya lam tuqbal, terjemahannya tidak akan diberi pahala. Berarti 40 hari ke depan, bukan 40 hari ke belakang. Muncul pertanyaan, kalau Bapak akhirnya pergi ke dukun, tahu hadis ini, sadar 40 hari ke depan sholatnya tidak diberi pahala, mana yang Bapak pilih? Oh lebih baik saya sudah tidak usah sholat, nunggu 40 hari lagi. B, saya besok sholat subuh, selesai sholat subuh saya akan sholat subuh lagi. Nanti sholat duhur 4 rakaat, begitu selesai mundur sholat lagi duhur 4 rakaat. Loh kenapa 2 kali? Duhur yang pertama tidak diberi pahala, duhur yang kedua siapa tahu dapat pahala. Kira-kira milih A atau B? A atau B, Pak? Alhamdulillah, yang benar C. Yang benar C. Berarti apa? Tetap sholat duhur, sabar. Sholat duhurnya menggugurkan pahala, menggugurkan kewajiban, tapi tidak Allah berikan pahala karena kesalahan kita. Kenapa kita pergi ke dukun? Berarti bagusan mana, Pak? Sholatnya anak kecil atau sholatnya bapak-bapak yang pergi ke dukun? Nah, masih mending sholatnya anak kecil. Baik, masalah pertama selesai. Masalah kedua, ada yang belum dapat? Tolong dikoreksi dulu. Ada yang belum dapat, Mas? Ada? Oh ya, ini ada. Satu, Mas, panitia. Bagian tengah. Tadi ditunjuk bagian tengah. Baik. Masalah ketiga. Fir'aun itu punya kalimat yang luar biasa. Ucapan Fir'aun tidak pernah diucapkan oleh siapapun. Apa ucapan Fir'aun? Faqala ana rabbukumul a'la. Aku Tuhan kalian semua yang maha tinggi. Jadi Fir'aun mengatakan, akulah Tuhan kamu semuanya yang maha tinggi. Sementara iblis kalimatnya apa? Qala rabbi fa'angdirni ila yaumi yub'atsun. Wahai Tuhanku, beri aku umur panjang sampai kiamat. Berarti iblis, satu, mengakui Allah sebagai Tuhannya. Dua, iblis tahu yang bisa memanjangkan umur hanya Allah, maka iblis mintanya kepada Allah. Tiga, iblis percaya kiamat pasti datang. Kira-kira dari dua kalimat ini, mending Fir'aun atau mending iblis? Iblis. Ya. Iblis masih mending, Pak. Mengakui Allah sebagai Tuhan, dia minta umur panjang, dia masih percaya hari kiamat. Kalau Fir'aun mengatakan aku Tuhanmu yang maha tinggi. Baik.
meskipun Fir'aun kurang ajar, ketika Musa dan Harun akan berdakwah, diberi pesan oleh Allah, faqula lahu qawlan layyina la'allahu yatadzakkaru aw yahsha. Wahai Musa dan Harun, dakwahi Fir'aun dengan ucapan yang lembut, semoga dia takut kepada Allah. Coba, kepada Fir'aun yang kurang ajar, Allah masih mengajak Musa untuk bersikap lembut. Padahal Fir'aun mengucapkan ana rabbukumul a'la, aku Tuhan kalian yang maha tinggi. Kepada Fir'aun yang punya kalimat ini Allah masih lembut. Bagaimana dengan bapak-bapak yang setiap hari sujud yang dibaca apa? Subhana rabbiyal a'la, maha suci engkau ya Allah, engkau Tuhanku yang maha tinggi. Berarti bapak-bapak beruntung, tiap hari sujud, tiap hari mengucapkan subhana rabbiyal a'la. Berarti kita jauh lebih berhak mendapatkan kelembutan dari Allah. Wong Fir'aun saja masih dilembuti oleh Allah. Masalah keempat, kita sepakati dulu. Saya bertanya kepada bapak-bapak, Fir'aun menolak tidak untuk sujud kepada Allah? Tolong disepakati dulu. Apakah Fir'aun menolak sujud kepada Allah? Menolak? Saestu Pak? Bukan Fir'aun, Iblis, maaf Iblis. Lupa saya. Iblis itu menolak tidak sujud kepada Allah? Tidak ya? Tidak. Yang dia tolak sujud kepada Adam. Sepakat. Kepada Allah Iblis masih sujud, tapi tidak mau sujud kepada Adam. Maka di kitab-kitab tafsir disebutkan sebelum ada perintah sujud kepada Adam, Iblis kompak dengan malaikat menyembah Allah. Baik. Nah, ketika sholat dalam Al-Quran sering disebut dengan kata sujud. Seperti kalla la tuti'hu wasjud waqtarib, bersujudlah untuk Tuhanmu dan mendekatkanlah dirimu kepada Allah. Coba kita buka tafsir. Tafsirnya apa? Tunaikan sholat. Jadi perintah sholat ditampilkan dengan kata bersujudlah dan mendekatlah kepada Allah. Baik, sekarang baru Iblis betul tidak mau sujud kepada Adam, tapi kepada Allah tetap sujud. Kalau ada Pak Mahmud, ada Pak Soleh, ada Pak Solihin, Pak Hasan, KTP-nya Islam, kok tidak pernah sholat? Berarti kan tidak mau sujud kepada Allah. Mendingan Iblis atau mendingan Pak Solihin? Iblis masih lebih mulia daripada Pak Solihin. Maaf, wonten napa boten Pak Solihin ten mriki? Boten nggih? Nggih. Oh, mengira teko. Mengira teko. Baik. Berarti apa, Pak? Beruntunglah bapak-bapak yang setiap hari sholat. Coba kalau bapak tidak sholat, berarti lebih rendah kedudukannya daripada Iblis. Pertanyaan selanjutnya, kira-kira menurut bapak-bapak dan ibu-ibu, mana yang lebih bagus, sabar atau syukur? Jangan dijawab dulu. Mana yang lebih bapak kagumi, orang yang bersabar atau orang yang bersyukur?
Dua-duanya. Pertanyaannya, mana yang lebih Bapak kagumi? Syukur. Orang yang sabar atau syukur? Syukur. Ada yang menjawab sabar? Ada, di belakang ada yang jawab sabar. Baik, yang menjawab sabar lebih baik daripada syukur. Coba saya tanya, mana yang lebih dipilih? Menjadi orang yang kaya yang bersyukur atau miskin yang bersabar? Kaya yang bersyukur. Nah, jadi yang ngotot enggak, sabar lebih mulia daripada syukur. Coba ditanya lagi. Jadi orang kaya yang bersyukur atau miskin yang bersabar? Pasti milih jadi orang kaya yang bersyukur. Kenapa? Ini jawaban yang benar. Karena orang yang bersabar itu manfaatnya buat dirinya sendiri. Kalau orang kaya yang bersyukur, manfaat buat dia dan manfaat untuk tonggo teparu, bermanfaat untuk masjid, bermanfaat bagi pondok pesantren As-Salam, bermanfaat bagi Persyarikatan Muhammadiyah, lumbung-lumbung dana masuk itu lewat orang-orang yang bersyukur. Alasan kedua, karena Allah memiliki banyak nama. Dari sekian nama yang Allah miliki adalah Al-Ghani, Allah Maha Kaya. Tidak ada nama Allah Al-Fakir, Allah Maha Fakir. Jadi kaya itu bagian dari nama Allah, dan Allah tidak punya nama Al-Fakir yang Maha Fakir. Maka di Bekasi ada bapak-bapak namanya bagus. Pak, nama bapak siapa? Sugiarto. Berarti sugih hartanya. Saya berikan jempol, ini nama bagus. Tapi saya berpesan, nanti ketika bapak punya anak, berikan anak dengan Abdul Ghani atau Abdul Razak, hamba Allah yang maha kaya atau hamba Allah yang maha pemberi rezeki, supaya anak bapak kaya seperti bapak tapi tetap menghambakan diri kepada Allah. Jadi ada nama-nama Jawa itu bisa diislamkan sesuai dengan syariat Islam. Baik, pertanyaan selanjutnya saya bacakan hadis terlebih dahulu. Rasulullah pernah melihat asyaihu fi asli sajarah wasibyan haulahu. Ada pohon besar, di bawahnya ada bapak-bapak, dikelilingi banyak anak kecil. Rasulullah bertanya kepada Jibril, itu siapa? Asyaihu fi asli sajarati fa Ibrahimu alaihi salam wasibyan haulahu fa auladun nas. Bapak-bapak yang ada di bawah pohon itulah Nabi Ibrahim. Anak-anak kecil itulah anak-anak kecil meninggal dunia di masa kanak-kanak. Berarti bapak-bapak yang kehilangan anak masih kecil, sekarang anak bapak, anak ibu sedang diasuh oleh Nabi Ibrahim di alam barzakh, sampai akhirnya diserah terimakan kepada orang tuanya masing-masing nanti pada hari kiamat. Nah, di sini pertanyaan, kalau bapak punya anak, pilih mana? Anak bapak diasuh oleh orang tuanya atau diasuh oleh Nabi Ibrahim? Waduh, angel tenan ya Pak. Jawabannya angel. Diasuh orang tuanya itu kan berapa kali dibentak, berapa kali didukani, berapa kali dicubit. Tapi kalau diasuh Nabi Ibrahim, kok saya tidak punya mental untuk menghadapinya dengan kesabaran. Tapi setidaknya hadis ini hiburan
bagi siapa saja yang kehilangan anak, sabar, anak bapak sedang diasuh oleh Nabi Ibrahim alaihi salam. Baik, kemudian ada satu hadis. Nah, ini pertanyaan buat ibu-ibu. Ayyuma mra'atin matat wa zawjuha anha radin. Wanita mana saja yang mati suaminya ridho kepadanya, maka wanita ini dipersilahkan masuk surga dari pintu mana yang dia sukai. Jadi kalau ada ibu-ibu meninggal dunia, suami ridho karena selama hidup dilayani dengan baik, baju suami bersih rapi, tiap hari sarapan terpenuhi, punya anak-anak yang akan mendoakan kedua orang tuanya, akhirnya ridho kepada istrinya. Berarti prestasi tertinggi bagi seorang wanita bukan jadi bupati, bukan. Prestasi tertinggi bagi wanita bukan menjadi ketua DPR seperti Puan Maharani. Bupati bapak kan ibu-ibu kan kemarin. Itu bukan prestasi tertinggi. Prestasi tertinggi bagi wanita bukan berhasil menjadi ketua PKK, tapi prestasi tertinggi kalau dia mati suaminya ridho. Pertanyaannya, dari hadis ini berarti yang mati duluan ibu-ibu atau bapak-bapak? Bu, ibu-ibu duluan atau bapak-bapak? Ya, ibu-ibu silahkan berangkat duluan. Saya mengantarkan dengan penuh keikhlasan dan keridhoan. Suaminya sudah ridho. Baik. Akhirnya di Masaran, di Sragen, di Solo, alhamdulillah sudah banyak anak-anak yang hafal Quran. Itu bagi saya satu kebanggaan, satu kebahagiaan bagi saya. Dan perlu diketahui, walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri. Quran itu mudah untuk dihafal. Pengalaman kita menghafal itu memang mudah bagi siapa yang punya niat. Mungkin bapak-bapak kenal Ustadz Ade Hidayat. Ciri khas Ustadz Ade Hidayat apa? Kalau menerangkan ayat menyebutkan di pojok kanan, pojok kiri, atas, bawah atau tengah, kan begitu? Sebenarnya yang bisa begitu tidak hanya Ustadz Ade Hidayat. Siapa yang hafal Quran sudah otomatis tahu letak ayat itu di mana. Itu sudah otomatis. Karena dia sering melototi Quran. Yang akhirnya apa? Dia tahu tata letak. Ketika saya menyampaikan ini, tiba-tiba ada ibu-ibu tunjuk jari. Izinkan saya ngetes Ustadz. Kaget, saya belum pernah dites seperti itu. Akhirnya asam lambung saya naik. Tapi saya persilahkan ibu itu boleh tanya kepada saya, tapi kuotanya cukup 5. Akhirnya ibu itu mulai membacakan ayat wa minhum may yaqulu dani wala taftinni ala fil fitnati saqatu. Baik, itu surat At-Taubah, ayatnya di lembar sebelah kanan, ayatnya paling atas. Terus dibaca lagi walladzi yusalli alaikum wa malaikatahu liyukhrijakum minadh dhulumati ilan nur. Saya jawab itu surat Al-Ahzab lembar kanan tapi ayatnya paling bawah. Alhamdulillah, meskipun saya deg-degan, keluar keringat, 5 pertanyaan saya lulus. Tapi saya tidak mengizinkan untuk bertanya ke 6 kalinya karena asam lambung saya semakin naik. Ini saya sampaikan bapak-bapak bahwa siapa yang hafal Quran sudah otomatis tahu tata letak ayat. Maka coba saya tanya pada bapak-bapak. Kalau bapak-bapak ditawari oleh Allah
A. Ditakdirkan hafal 30 juz. B. Diberi bonus oleh Allah 3 triliun. Pilih mana? 3 triliun Pak. Itu jawaban jujur. Kalau ada yang menjawab, saya pilih 30 juz hafal. Itu kalau di Bekasi, orang Bekasi kan nyablak. Nyablak itu kok waton jeplak itu Pak. Nyablak orangnya. Makanya ada bapak-bapak, saya pilih 30 juz. Pret, saya jawab. Enggak percaya. Tapi begitulah, orang jauh lebih tertarik dengan harta daripada ilmu. Maka bapak-bapak, kalau bisa bapak yang sudah kebacut, bapak yang hafal juz 30, anaknya yang hafal 30 juz, beda tipis. Itu hafal juz 30, ini hafal 30 juz. Maka bismillah, salah satu cita-cita saya yang insya Allah nanti tanggal 10 Syawal saya sudah bergabung dengan Pondok Pesantren SMPIT As-Salam yang didirikan oleh Al-Ustadz Muhammad Bilal hafidhahullah ta'ala. Target jangka panjang saya ingin santri-santri hafal 30 juz. Alhamdulillah saya bisa mengajak teman saya Ustadz Khairon Taufik sudah bergabung, sudah tinggal di pesantren, beliau hafal 30 juz. Putri beliau sudah LC, hafal 30 juz. Yang laki-laki sekarang sedang mengejar LC di Madinah, itu juga sudah hafal 30 juz. Modal inilah yang insya Allah semoga Allah kabulkan cita-cita saya. Dalam jangka panjang santri-santri kita nanti bisa hafal 30 juz. Kenapa? Bisa hafal 30 juz adalah nikmat yang tidak bisa dirasakan kecuali yang bisa hafal. Karena orang yang hafal otomatis nalurinya pengen terus menerus tiap hari memperbanyak bacaan Quran. Orang yang hafal Quran minimal sehari harus selesai 3 juz. Karena kalau tidak begitu Quran akan cepat hilang. Maka kalau saya di Bekasi ngisi pengajian, di atas motor komat kamit baca. Dari rumah sampai TKP alhamdulillah surat Yusuf khatam. Begitu pulang surat Ar-Ra'du dan surat Al-Hijr selesai. Itu kan nikmat. Daripada geleming tidak karuan, lebih baik mulut digunakan untuk tilawatul Quran. Baik, bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah, inilah pengantar pengajian kita pada malam hari ini. Dari pesan saya tadi terakhir, bagi bapak-bapak yang punya anak-anak lulusan SD, mari dipercayakan kirimkan anak-anak bapak untuk nyantri di Pondok Pesantren As-Salam. Insya Allah 10 Syawal saya sudah berstatus warga Masaran, sudah meninggalkan kota Bekasi yang saya tinggali selama 25 tahun. Baik, ada pertanyaan saya persilahkan, tapi sebelumnya ini ada beberapa Quran Quran untuk lansia. Nah, bagi lansia cocoknya baca Quran seperti ini. Insya Allah bagi lansia yang bertanya langsung bisa mengambil Quran. Jadi syaratnya bertanya. Yang bertanya langsung bisa mengambil Quran sebesar ini. Pertanyaan pertama. Ya, silakan Pak.
Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam idza qama minal laili shalla rakaataini khafifataini. Kalau beliau akan menunaikan sholat tahajud, maka beliau memulai dengan 2 rakaat sholat ringan. Kalau dalam bahasa olahraga itu pemanasan. Jadi beliau setelah wudhu tidak langsung sholat tahajud, tapi menunaikan 2 rakaat sholat ringan. Nah sekarang, kalau tidak salah tahun kemarin sudah saya terangkan kaidah usul fikih yang berbunyi idza jatama ibadatani min sinfin wahidin dakhalat ihdahuma 'alal ukhra. Jadi ibadah itu mengenal 2 in 1, mengenal 3 in 1. Misalnya Bapak masuk ke masjid Al-Munajjah, di luar berwudu. Berarti begitu masuk Bapak kena PR sholat 2 rakaat ba'da wudu. PR kedua karena nanti duduk berarti Bapak kena PR sholat tahiyatul masjid. Karena ini sudah adzan duhur selesai, berarti saya dapat PR 2 rakaat sebelum duhur. Bagaimana caranya? Cukup 2 rakaat, Bapak sudah dapat 3. Itu sudah sholat tahiyatul masjid, itu sudah sholat ba'da wudu, itu juga sudah sholat qobliyah duhur. Bagi bapak-bapak tidak paham, saya berikan contoh lain. Hari Jumat, tanggal merah, Bapak tidak pergi ke kantor, campur dengan istri jam 10 pagi. Begitu selesai, Bapak punya PR, mandi karena campur dengan istri dan mandi karena akan sholat Jumat. Mungkin tidak, Bapak keramas, begitu selesai handukan, keluar, masuk lagi, keramas lagi. Berarti cukup sekali mandi keramas, ini untuk yang tadi dan ini untuk yang akan datang. Jadi kalau saya masuk ke masjid, niatnya sholat duhur, ada tahiyatul masjid, ada sholat ba'da wudu, ada sholat qobliyah, cukup 2 rakaat Allah sudah berikan 3-3-nya. Baik, hadiah boleh diambil. Quran lansia pas sesuai dengan usianya. Pertanyaan kedua, monggo Pak. Ya. Bisa ini milih warna boleh, milih warna. Ya, alhamdulillah. Pertanyaannya, ya. Kalau di Bekasi banyak teman-teman kita mau adzan, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahu akbar, Allahu akbar. Jawabannya mudah. Rasulullah boten dawuh. Selesai ya Pak ya? Baik. Begitu selesai adzan, yang membaca doa Allahumma rabba hadhihi da'wati tamah itu para pendengar, bukan muadzin. Coba hadisnya bunyinya apa? Idza sami'tumul muadzina faqulu mithla ma yaqulul muadzin. Kalian mendengar suara adzan, ikuti bacaan muadzin. Begitu selesai, tsumma shallu alayya, bacalah sholawat untukku, tsumma saluli alwasilah,
kemudian bacalah doa yang ada al-wasilahnya. Apa? Allahumma rabba hadhihi da'wati tamah wassalatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata. Berarti yang membaca Allahumma rabba hadhihi da'wati tamah bukan muadzin. Kalau adzan sudah selesai, si muadzin langsung duduk. Kalau mau qobliyah, qobliyah. Yang membaca Allahumma rabba hadhihi da'wati tamah adalah para pendengar. Bisa langsung mengambil. Boleh milih warna. Pertanyaan ketiga. Ya, silakan Pak. Insyaallah. Semangat. Warna boleh dipilih, ya. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini bahasa Indonesia masih kurang lancar. Yang saya tanyakan yaitu masalah menjadi imam. Yaitu yang dipilih apa bacaan atau makhrajnya atau umurnya. Kadang-kadang ada yang masih umurnya kurang tapi dijadikan jadi imam. Nah, yang tua itu bacanya sudah bagus. Nah, bagaimana solusinya? Ya. Yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelum saya jawab, sambil ngambil hadiah sekarang. Hadiah bisa diambil langsung. Warna boleh milih, Pak. Ya, alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Baik. An Amru ibni Salamah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya ummul qauma aqra'uhum li kitabillah. Yang berhak menjadi imam siapa yang paling menguasai kitabullah. Fa inhum fil qiraati sawa. Kalau urusan Quran sama-sama hebat, fa'alamuhum bis sunnah. Siapa yang paling banyak hafal sunnah, hafal hadis. Fa'inhum fis sunnati sawa, fa'aqdamuhum silman. Siapa yang masuk Islam duluan. Siapa yang ternyata dua-duanya syahadatnya bareng-bareng, baru akbaruhum sinnan. Siapa yang usianya paling tua. Berarti nomor urut pertama siapa yang paling hebat Qur'annya. Di hadis itu akhirnya apa? Ditutup wa ana ibnu sittin au sab'in. Usiaku saat itu baru 6 atau 7 tahun sudah disuruh maju menjadi imam. Berarti yang menjadi imam di sini apa? Anak TPA, Pak. Usia 6 atau 7 tahun karena dia yang paling banyak hafalannya. Sudah, Pak? Selesai? Baik, usia faktor nomor 4. Silahkan, ada lagi? Monggo Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Surat Al-Kafirun. Ya, surat Al-Kafirun menika ganjarane timbandingi Quran sak prapat. Surat Ikhlas menika timbandingi Quran sak pertelon. Sekapungaten ingkang kula aturaken. Ini pernyataan atau pertanyaan? Kula taket, Pak. Kula Ya. taket niku napa estu. Pertanyaan, nggih. Baik. Coba saya tanya. Ini masih ada minuman buat siapa Pak ini? Bukan buat saya toh? Kenapa nih? Kopi ya. Dek wau ten Masjid An-Nur ngopi. Niki kopi meleh. Masya Allah. Baik. Ini berapa kali ke toilet saya ini. Alhamdulillah, jazakallah, matur nuwun Mas. Jadi begini, banyak amalan yang kalau Bapak lakukan
pahami itu pahalanya seperti itu, tapi jangan sampai menggugurkan kewajiban yang lain. Surat Al-Ikhlas Bapak baca 3 kali, pahalanya sama dengan membaca Quran 30 juz. Betul. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Qul huwallahu ahad thuluthul Quran." Qul huwallahu ahad itu pahalanya sepertiga Quran. Tapi jangan sampai tiap hari yang dibaca kulhu, akhirnya Al-Baqarah, Ali Imran tidak pernah dibaca. Senyum itu sedekah, betul. Tabassumuka fi wajhi akhika sedekatun. Senyummu buat saudaramu adalah sedekah. Begitu ada ajakan sedekah untuk saudara-saudara kita di Palestina, jamaah sudah mengeluarkan dompet, melemparkan uang ke kotak infak atau sorban, terus ada bapak cuma mesem karena menganggap itu sudah sedekah. Salah. Betul, mesem itu sedekah, tapi jangan sampai sedekah berupa uang, jangan bapak tunda. Contoh lagi, misalnya manfaat toroso iman, memberikan hidangan berbuka, pahalanya sama dengan orang yang saum. Nah, akhirnya rasa poso, betul Pak, Masya Allah rasa poso. Jadi betul Pak, Al-Ikhlas 3 kali pahalanya 30 juz. Baik, silahkan diambil. Warna boleh milih. Ya, alhamdulillah. Mau Pak? Pun, alhamdulillah. Silakan. Ya, terima kasih. Di akhir bulan Ramadan kita akan membayar zakat fitrah. Ya. Tentang ukuran zakat fitrah, kalau kita merujuk ke Arab Saudi dulu adalah syok. Kemudian kalau diterjemahkan di Indonesia itu kilogram. Rasanya masih banyak perbedaan-perbedaan setiap orang di dalam membayar zakat fitrah. Ya. Berapa kilogram untuk beras. Karena kalau sana itu kurma atau gandum. Terima kasih, matur nuwun. Baik, jawabannya mudah, bukan jawaban saya. Baru saja saya ikuti ceramah. Jadi saya tiap hari mengikuti pelajaran dari ulama-ulama Mesir dan ulama Saudi. Saya tiap hari mengikuti pelajaran tafsir dan pelajaran fikih. Jadi tetap ustadz itu harus tetap belajar. Fatwa dari ulama Al-Azhar, 1 sok itu 3 kilo. 3 kilo beras. Itu cara hati-hati. Kalau Bapak biasanya Pak 3 liter ya Pak? 2,5 kilo. Ya. Jadi disarankan demi menjaga kehati-hatian, silahkan dikeluarkan 3 kilo. Karena prinsip menimbang itu Pak, zin warjih. Timbang dengan timbangan yang pas, habis itu kasih bonus tambahan. Berarti itu kalau biasanya 2,5 kilogram, kemudian Bapak 3 kilo, itu jauh lebih bagus. Inna min khiyarin nasi ahsanuhum qadoan. Sebaik-baik orang kalau memberikan gaji, tambahi bonus. Misalnya saya punya karyawan, gajinya 3 juta. Ada bonus untuk kesehatan, bonus untuk makan, bonus untuk transport. Jadi kalau memberikan bayaran, dianjurkan untuk ditambahi. 3 kilo Pak, silahkan. Tersisa 2 Quran lagi. Ada yang bertanya? Ini bukan lansia itu gak apa-apa, tapi sudah beruban. Silahkan Pak. Yang kedua itu, yang sebelah sini. Oh ibu-ibu, oke. Alhamdulillah. Ini duduk paling depan. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz mau bertanya tentang salat Idul Fitri.
Ya. Sebagian jamaah itu sholat Idul Fitri ikut sholatnya, tapi sebagian tidak ikut mendengarkan khutbah. Pertanyaannya, apakah termasuk sah sholat Idul Fitrinya? Matur nuwun. Baik, alhamdulillah. Kenapa banyak jamaah begitu selesai sholat Id banyak yang pulang? Kemungkinan pertama, pada zaman khilafah Bani Umayyah yang khotib itu selalu penguasa, sementara banyak penguasa yang dolim. Rakyat tidak ada yang suka dengan pemimpin itu. Akhirnya apa? Daripada telinga mendapatkan nasihat dari pemimpin yang tidak bisa dijadikan teladan, lebih baik kami pulang. Kemungkinan pertama, saya pulang karena tidak suka dengan si khotib. Kemungkinan kedua, karena yang disampaikan khotib bagi jamaah tidak aneh. Contoh apa? Khutbah Idul Adha, paling-paling yang diceritakan apa? Ibrahim menyembelih Ismail. Ngono aku iso, akhirnya pada pulang. Kemungkinan ketiga, khutbahnya terlalu lama. Di Cakung, Bekasi, di Cakung, Jakarta Timur, khotib itu 1 jam belum turun dari mimbar. Banyak jamaah yang sudah pulang dan akhirnya dapat berita saya, khotibnya ternyata ambruk di atas mimbar karena kecapean khutbah. Kan menatap matahari kan Pak kalau khutbah. Akhirnya khotibnya juga lemes. Nah pertanyaannya, bagaimana status orang yang menunaikan sholat Idul Fitri tidak ikut mendengarkan khutbah? Sholat Idul Fitri para ulama menghukumi sebagai fardu kifayah, bukan wajib. Beda dengan sholat Jumat. Untuk sholat Idul Fitri, siapa yang sudah sholat Idul Fitri begitu pulang, dia hanya mendapatkan pahala sholat, tidak mendapatkan pahala mendengarkan khutbah. Itu saja. Selesai, silahkan diambil hadiahnya. Oh masih muda, tidak tertarik ngambil. Oh berarti itulah isar, masya Allah. Isar berarti mendahulukan orang lain. Ada ibu-ibu? Sampun sepun apa dereng? Ada ibu-ibu bertanya. Kelihatannya nggak ada yang bertanya. Oh ada. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Ustaz, ini yang saya tanyakan adalah materi yang dulu. Oh yang dulu? Iya, tentang sholat syuruk gitu. Yang saya tanyakan, apakah sholat syuruk itu harus dikerjakan di masjid jami? Masalahnya untuk ibu-ibu terutama yang punya bayi gitu kan enggak begitu ada kesempatan untuk di masjid jami. Terima kasih. Baik. Saya bacakan hadis tentang sholat syuruk di Sunan An-Nasa'i. Man sholat subha fi jama'atin thumma qa'ada fi majlisihi yadhkurullaha ta'ala hatta tatlu asyamsu kana lahu ajru hajjatin wa umratin tamatan. Siapa yang menunaikan sholat subuh berjamaah, selesai subuh dia tidak pergi, duduk di situ zikir sampai matahari terbit. Kalau bahasa masyaranya nganti srengenge meletek. Dilanjutkan sholat 2 rakaat, maka pahalanya haji umrah 3 kali sempurna. Bagaimana dengan ibu-ibu? Nah, disinilah keleluasaan syariat membedakan antara bapak-bapak dan ibu-ibu.
La tamna'u imma Allah masajidallah wa buyutahunna khairul lahun. Bagi wanita sholat di rumah jauh lebih baik. Maka silahkan ibu-ibu, bagi ibu-ibu apalagi punya anak kecil, sholat subuhnya di rumah, setelah itu duduk sampai matahari terbit. Sholat suruh masih berlaku, insya Allah masih berlaku. Nah kemudian bahkan di kitab Fathul Bari Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, khusus ibu-ibu kalau ingin mencari Lailatul Qadar, iktikafnya di mana? Kata Ibnu Hajar Al-Asqalani, fi musalla baitihi, di ruangan sholat yang ada di rumahnya. Jadi ibu-ibu tidak disyaratkan untuk datang ke masjid. Baik, silakan Bu ambil, atau panitia yang mengambilkan. Untuk lebih jelasnya Ustaz, Ya. berarti kalau di rumah itu ada Mbah Putri sama si ibu bayi, sholat jamaahnya itu Mbah Putri dengan ibu bayinya, kemudian yang ikut suruh cuma Mbah Putrinya, itu bisa ya Ustaz? Oh ya, betul. Bayi kan nggak mungkin sholat suruh Bu. Maksudnya si ibu bayinya enggak. Oh si ibu bayinya. Iya. Ibu bayinya ikut sholat. Ikut sholat jamaah tapi enggak ikut sholat suruh. Oh karena ngurusi bayi. Iya. Berarti si Mbah Putri yang suruh. dapat fasilitas sholat suruh. Iya. Betul. Alhamdulillah. Sampun ya Bu? Sampun. Alhamdulillah. Pertanyaan terakhir. Lansia. Silahkan. Wah, ini termasuk lansia juga, gak apa-apa. Monggo Pak. Masih Mas Rosid. Pertanyaan terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya Ustaz, tempat saya pernah kejadian orang meninggal dunia bersamaan dengan adzan asar, sehingga masyarakat pada bingung mana yang harus diutamakan, sholat asar atau sholat jenazah dulu. Sehingga ada yang sholatnya asar ditegur sama yang lain, nek sholat sunat bareng asar gak entuk. Akhirnya pada bingung. Nah ini mana yang harus diutamakan? Sehingga orang yang sholat sunat dari masjid tegur, jonyo lagi kowe sholat sunat. Nah gitu ya, akhirnya pada bingung. Masya Allah. Makasih Ustaz. Jawabannya saya ambil dari kitab Taisirul Alam Syarah Umdatul Ahkam Syekh Abdullah Abdurrahman Al-Bassam. Jadi begini, sholat sunnah itu ada 4 kata beliau. Yang pertama sholat tahajud, 2 sholat rawatib berarti qobliyah dan ba'diyah, 3 sholat mutlak. Sholat mutlak itu sholat sebanyak-banyaknya karena lagi pingin sholat. Nah yang keempat ini penting, as-sholawatu dawatul asbab, sholat yang memiliki sebab. Kalau ada sholat yang memiliki sebab, maka boleh ditunaikan di waktu terlarang. Contoh, saya duduk di masjid, ba'da subuh, baca Quran, tiba-tiba ngentut. Akhirnya kan saya keluar, wudu, masuk lagi ke masjid. Padahal itu waktu antara ba'da subuh sampai matahari terbit. Boleh tidak tahiyatul masjid? Boleh. Kenapa? Sholat tahiyatul masjid masuk kategori as-sholawatu dawatul asbab, sholat yang memiliki sebab. Pak, kenapa Bapak sholat? Ada sebabnya. Kenapa? Saya masuk masjid. Contoh lagi, di tempat saya pernah sholat gerhana bulan itu jam 5. Berarti selesai sholat subuh. Gerhana bulan. Kenapa dikerjakan ba'da subuh? Karena terjadinya gerhana bulan itu jam 5 pagi. Boleh tidak? Boleh. Kenapa? Sholat gerhana masuk kategori as-sholawatu dawatul asbab, sholat yang memiliki sebab.
Bapak tawaf ba'da asar. Selesai tawaf tugasnya apa? Sholat 2 rakaat. Boleh tidak sholat 2 rakaat di Maqam Ibrahim? Boleh. Kenapa? Ini sholat yang memiliki sebab. Apa sebabnya Bapak sholat? Nah, saya selesai tawaf. Termasuk kenapa Bapak siap-siap sholat? Ini ada jenazah. Karena ada jenazah, maka saya menunaikan sholat. Berarti sholat jenazah boleh ditunaikan ba'da subuh, boleh ditunaikan ba'da asar. Apalagi yang pernah pergi ke Mekah, coba Bapak perhatikan. Kalau imam sudah assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, semenit kemudian kan ada pengumuman dari muadzin, as-salatu 'alal amwat yarhamukumullah. Ba'da subuh ada tidak? Oh ada. Ba'da asar juga ada. Selesai, alhamdulillah saya melihat wajah-wajah capek, lelah mendengar ceramah. Kalau mendengar ceramah capek, apalagi yang ngomong dari hati. Silakan Pak, bisa diambil Al-Quran. Alhamdulillah. Inilah pertemuan kita pada malam hari ini. Bismillah. Insya Allah doakan saya semoga urusan di Bekasi sudah selesai, sehingga tanggal 10 Syawal saya sudah sah menjadi warga Sragen, kota yang sudah saya tinggalkan kurang lebih 30 tahun. Akhirnya saya kembali lagi ke Sragen, ke Masaran, meskipun sebenarnya asal daerah saya adalah Tasikmalaya, tapi ternyata Masaran jauh lebih menarik daripada Tasikmalaya. Meskipun kerinduan saya dengan Tasik kadang-kadang nyari di Masaran ada tidak orang Sunda, biar saya tetap ngobrol bahasa Sunda. Di pasar Masaran itu kan ada yang jualan es cincau. Nah, akhirnya saya dekati, ini pasti orang Sunda. Ternyata betul, rumahnya beda kecamatan di Tasikmalaya. Alhamdulillah saya bisa ngobrol bahasa Sunda. Di samping istri saya juga orang asli Tasik, jadi di rumah juga berbahasa Sunda. Maka karena inilah yang menyebabkan bahasa Jawa saya masih brutal-gratul, beleka, beleku. Semoga nanti kalau sudah 2-3 tahun akhirnya bahasa Jawa saya sudah mulai lancar lagi. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kami ucapkan terima kasih kepada Ustadz Oman Suratman yang telah menyampaikan banyak sekali ilmunya. Semoga dari apa yang beliau sampaikan bisa bermanfaat untuk kita semua, bisa kita amalkan maupun kita ajarkan kepada orang lain. Untuk acara yang terakhir yaitu penutupan, mari bersama-sama kita tutup acara pengajian akbar Masjid Al-Munajah Winong pada malam hari ini dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya sebagai pembawa acara undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.